Now it's 2K, on its way to 10K. Fuck you, Ben Bernanke. You two yelling, I see what you're selling. A debt-based Ponzi scheme and impoverished like a felon. We see through your inflation. Straight to the moon, Bitcoin all the way. Dollar vigilante, all up in your hearsay. Dropping crypto knowledge, making the ladies go cray cray. Baby, I'm old school and you the new jack. I've been walking on Bitcoin since the Halong way back track 6 years ago. Ya malam semuanya. To say some Bitcoin rhymes, so I bought some Ngeri-ngeri Bitcoin sedep ya. bucks that day. Now it's 2K, on its way to 10K. Fuck you, Ben Bernanke. You two yelling, I see what you're selling. A debt-based Ponzi scheme and impoverished like a Ya di tab-tab layarnya mandul, bisa mandul kah? Mandul semua mandul. Ya santai aja. Market mandul. Yuk di tab-tab layarnya dulu yuk. BTC biar membentuk ekor bawah dulu ya, di temper 4 jamnya itu bagus sudah. Jadi kondisi BTC seperti apa? Kondisi BTC masih ada peluang ya, masih ada perlawanan. Yang kita perlu tunggu untuk BTC adalah marketnya adalah ini. Besok ini close candlenya tidak boleh. Ini kan kemarin sudah itu ya jadi jangan sampai close candlenya itu di body ya, bodinya ini di 24.800 di body. Ini kemarin sudah sampai titik tadi aja sempat nyentuh ini. Sempat nyentuh. Belum dikarukan Prabiri, belum karena bodinya belum jebol ya, body itu body belum jebol, ekor tuh ekor masian. Kalau ETH sudah jebol itu. ETH itu paling isapun naik ya paling mantul lagi turun. Saya BTC di itu Sirabagu bagus nggak apa-apa, ini momentum kok, barusan momentum. Kita yang di Telegram itu, saya itu tadi pagi kan keluar market karena gini ya teman-teman, ini sebagai lo Om Iwan apa dok kok keluar market gitu loh. Nah kan pertanyaan yang kenapa Om Iwan itu keluar market gini, tadi pagi itu kan posisinya galau kan, ayo volatilenya tinggi. Kalau saya secara pribadi membaca marketnya, apalagi ETH sudah praberi seperti itu, saya lepas. Untuk apa? Untuk saya rehat, tak tinggal tidur. Kenapa tak tinggal tidur? Karena lebih baik psikisnya yang dibangun. Ketika market kondisi seperti itu, saya mau ingatin ke teman-teman, hal yang terberat di dalam investor kondisi market galau itu kalau sudah anjang batas, lebih baik kita terlambat 1 hari pun tidak masalah. Kan tidak mungkin ketinggalan sepur gitu ya. Kalau saya lebih baik mundur 1 langkah. Tadi pagi saya ngomong di Telegram, sorenya saya jelasin bahwa nanti saya akan mengambil momentum. Tujuannya untuk apa? Saya itu sedang mengontrol psikis saya sebetulnya secara pribadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, malam Bang Arji, jadi kondisinya yang saya bangun itu adalah psikis saya. Seringkali seorang trader ketika kondisi seperti tadi pagi, 1 praberi, apalagi kita membaca market itu, wah ini sudah anjang batasnya, itu udah nempel sekali, itu kegalauan itu akan timbul. Saya lebih baik trade memang seperti itu, tapi tadi sudah masuk lagi gitu ya. Karena yang paling berat adalah denial dalam diri kita.
atau denial dalam diri saya, rasa ngeyel yang selalu merasa bahwa market ini bisa ngelawan ini, market bisa ngelawan ini. Gitu. Lah, itu saya mau break dulu. Psikis saya itu mau saya netralin dulu. Betul enggak toh? Sebetulnya itu yang terjadi seperti itu atau tidak? Kalau saya tidak pakai barang, tidak ada barang ya, otomatis kan saya akan clear, netral. Itu yang saya lakukan ketika posisi momentum seperti ini. Dan saya lakukan beberapa kali dan ini cukup jitu untuk menghadapi market yang badainya, volatile-nya cukup tinggi dan teman-teman galau, itu break dulu. Break dulu terus baru teman-teman lihat momentumnya. Baru masuk. Karena dengan seperti itu tuh kita seperti merefresh mental kita dulu. Karena di dalam dunia investasi tidak bisa cuman keberanian aja. Mau wani-wani tok ngono ndak bisa gitu loh. Terus pokok men kendel gitu ndak bisa. Mungkin berani tapi ngawur gitu ya. Nah, saya berharap ini menjadi ini pengalaman yang bersama-sama teman-teman akhirnya kan bisa itu ya, ngalami semua. Saya real itu ngomong sama teman-teman di Telegram ya, saya lepas yang ngomong. Saya tidak malu kok. Jangan merasa malu dengan CL. Ya. Itu penting, jangan merasa malu dengan CL. CL itu kalau momennya bagus, tepat, kamu itu malah menjadi satu momentum yang cukup baik. Untuk apa? Untuk teman-teman bisa memperbarui mindsetnya. Ini sedang apa sih sebenarnya market gitu. Tenangin dulu, relax, buat refreshing gitu ya. Jadi dengan seperti itu teman-teman bisa lebih fresh. Dan tadi yang di Telegram itu ini belum merah, belum hijau ini ya. Tadi ya teman-teman yang di Telegram kan tadi belum hijau, ini di sini ya. Kita ya masih merah di sini nih. Yuk masuk momentum. Kenapa mau masuk momentum? Karena teman-teman market ini bacananya gini. Ketika dinding ini ditembus berkali-kali, dia tidak bisa. Saya tidak akan jawab yang tapping ya. Saya akan fokus konsentrasi menjelaskan apa yang saya pengen jelasin dulu, gitu ya. Jadi kenapa kok ini momentum? Beberapa kali dia gedor di zona 2, ini kan 2-3 kali nih. Digedor di area berapa? 24.800 dan dia tetap mantul. Market itu, thank you Vendita. Market itu ketika dilakukan yang namanya power menekan ke bawah, bertubi-tubi dan tidak jebol, berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Dia akan mantul. Gitu ya. Ini ini hal-hal simpel yang teman-teman nanti ketika momentum hal-hal seperti ini bisa buat eksekusi. Ciri-cirinya itu. Gitu ya. Dan kalau ekor-ekor panjang ini terbentuk ini bagus. Ini lihat ya, momentum gitu ya. Setelah itu dia koreksi dan ini bagus. Berarti market merespon akan bagus, gitu ya. Yang perlu dilakukan apa? Mental, psikis yang dibangun itu jauh lebih baik. Karena kondisi market seperti ini tidak mudah, secara psikis tidak mudah. Jadi kita perlu konfirmasi beberapa hari ke depan. Makasih Bunda Ira. Apa lanjut beris? Yos dirungokke sik. Ya sing baru masuk didengerin, jadi bisa itu sudah takon terus. Ini soalnya takon itu tapping masuk takon bingung aku. Ya didengerin dulu semua. Ya jadi temper 4 jam dipantau, ini temper 4 jamnya prospek bagus. Jadi ini makasih Ruka Shop. Jadi ya. Jadi temper 4 jamnya ini momentum sebetulnya. Sabar ya. Makasih Bunda Ira.
Di area 24.800 itu adalah dipertahankan cukup kuat. Jadi apa di situ itu bacaannya apa? Bacaannya adalah kondisi di 24.800 itu memiliki dinding yang sangat kokoh yang susah dijebol. Itu sudah 3 kali itu. Dalam waktu 1 hari ini dia tendang itu 3 kali, mantul lagi. Nah kalau itu yang terjadi, malah sebenarnya bagus. Karena biasanya yang terjadi adalah kebalikan dari itu. Santai aja. Ini cuman kaget aja karena tetap tidak bisa dipungkiri apa sifat dari hawkishnya si Jerome Powell itu tetap bereaksi kepada market. Hawkishnya di mana? Hawkishnya setelah ini dia akan pause untuk itu ya, di stop dulu untuk apa BPS-nya kan, penambahan suku bunga banknya. Tapi kan dia jangan salah, Juni dan Juli berarti tidak ada buat apa para pemain atau investor berpikir itu wah bulan besok ya itu kok masih itu. Jadi orang itu akhirnya alah berat ini bulan depan ya itu berarti belum bisa naik, bisa jadi ini malah apa tumbang gitu. Nah biasanya orang pada sisinya akan buang barang gitu. Ya gara-gara pidato hawkish, betul itu saya setuju. Dan kalau yang teman-teman itu lihat aja itu di YouTube-nya Koryo Gunawan. Kalau untuk YouTube yang cukup bagus dan menarik itu di Akela, itu orang-orang hebat yang menurut saya memberikan edukasi cukup baik. Apa tentang seputar kripto, seputar FOMC. Kalau untuk yang FOMC, yang detail-detail itu Akela. Akela itu cukup bagus. Ya. Om Heri apa Om? Itu cukup bagus. Gitu ya. Iya, kalau SRP tidak usah dibingungin. Nanti kita jelasin tentang SRP. Yang penting dikawal dulu. Ini belum selesai, tapi ada momentum, ada perlawanan untuk BTC ada, gitu ya. Kita jangan bicara, tadi ada yang tanya 48 kapan. Kita jangan bicara 48 dulu. Kenapa kok gitu? Tidak realistis. Karena kita keluar dari jebakan ini aja udah bagus dulu. Yang perlu kita perhatikan adalah ini bisa ndak besok itu hijau biar terjadi hammer dan momentum. Ini lebih realistis gitu. Jadi jangan kita langsung ke atas dulu lagi. Kita bicara perlawanan di sini dulu aja. Kawal aja 2-3 hari ini seperti apa. Itu jauh lebih realistis menurut saya. Jadi market saat ini Om sudah oke. Dibilang oke tidak, tapi ada perlawanan iya. Dibilang bagus sekali tidak, tapi ada momentum untuk naik kembali ada, gitu ya. Jadi momentumnya berapa Om? Kalau sampai detik ini masih 50-50, tapi ada perlawanan atau momentum arah untuk pembalikan keadaan. Karena secara sebenarnya kan gini teman-teman akhirnya jadi bingung kan. Jadi bingungnya gara-gara gini. Loh ini tidak dinaikin FOMC, kenapa malah koreksi parah gini ya. Jadi kembali lagi saya ingatin, yang membuat market itu tercipta itu bukan berita. Yang membuat market itu tercipta itu adalah sebuah reaksi investor kepada apa yang dia lihat. Berita itu adalah instrumen yang menyempurnakan dari candle ini terbentuk menjadi sebuah momentum. Jadi ya, akhirnya semua berita itu menjadi indah baik buruk maupun baik, kita akan memakai untuk sebuah momentum. Maknanya apa? Momentumnya apa? Momentumnya adalah memang kondisi keadaan market berada di dalam satu zona yang namanya zona, makasih Yanson, zona yang namanya garis itu ya, maksudnya gini loh, ngintip gitu loh kalau bahasa oke iki apa no. Jadi itu kalau orang
Kalau kali itu atau sungai luber itu ya, itu tinggal sedikit tok itu. Iki meh banjir apa ora? Meh banjir apa ora? Iki nampung kuat apa ora lah kayak gitu. Jadi itu kondisi saat ini ini antara jadi kan praberis atau bullish, praberis apa bullish lah gitu loh. Kegalauan marketnya ini cukup tinggi. Yang kita baca adalah apa? Kalau yang untuk momentumnya berada bullish dan lihat perlawanannya. Tapi kalau yang dia melihatnya bahwa bisa bearish itu ya, lihat baloknya close candle. Gitu aja jarian. Tinggal dua arah itu yang kamu percaya yang apa? Yang kamu percayai bullish ya harus perlawanan. Yang kamu percayai bearish ya harus kondisinya seperti balok ini, full block, kan gitu. Masuk di sini dan close candle. Gitu aja. Karena ini konfirmasinya dibutuhkan dalam dekat-dekat ini. Mau kemana market ini? Gitu ya. Jadi pilihannya cuma ada dua ini. Kita ada di dalam zona yang namanya zona tadi ngintip ya. Gitu. Udah Om, tunggu toyo bisa jopo meneh. 24. Ya boleh, karena kalau untuk saat ini kenapa kok saya bilang bahwa semuanya bebas? Karena ada di dalam anjang batas. Anjang batas itu jadi Om kalau seandainya turun close candle di bawah 24 atau 24, di bawah 24.800. Ya udah, berarti bahasa yang dipakai adalah bearish memegang kontrol. Kan gini kan? Ya toh? Berarti ini namanya bearish memegang kontrol. Sudah pra-bearish ini. Ini pra-bearishnya sudah muncul. Tapi saya mau ingetin, pra-bearish pun bisa ndak kamu, Mbak Om aku tangi turui, tahu-tahu kok kedam seperti ini. Bagaimana caranya Om? Ndak usah takut. Loh kok ndak usah takut itu loh. Makanya sebenarnya teman-teman yang di sini, yang biasa di room ini seharusnya bisa melihat secara detail. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita itu mengalami kondisi seperti ini? Yang perlu teman-teman lakukan adalah dilihat dari benangnya. Nanti benangnya itu akan momentumnya kan seperti ini. Ini ya, ini momentumnya akan seperti ini kan. Berarti kan umpamanya ini yang terjelek dulu ya, tak kasih info. Jadi saya tidak bilang bahwa ini akan seperti ini loh ya. Kalau terjadi yang terjelek seperti ini, apa yang teman-teman harus lakukan adalah satu kondisi. Ini kan berarti sudah toyib toh di sini. Ini dia nanti akan nyambut dulu di sini atau ndak di sini. Jadi ora usah wedi. Ya. Baru nanti dia tumbang. Kok gitu, ayo belajar. Ya, ingat-ingat ya, kalau sampai terjadi seperti itu ora usah wedi. Nih. Momentum ya. Ya ini karena di atas ya, harusnya kan dia rada di bawah. Kalau ini kan sedang di bawah ya. Dia itu mesti ada momentum di mana dia itu ngeloncat atau ke atas atau lah kalau posisinya di bawah kan berarti dia ada di MA 25. Ini pun yang di sini. Kira-kira kalau ada momentum ini balik enggak kamu? Balik, ora usah wedi. Ya. Nangkap ya? Jadi jangan panik. Tapi lihat market itu, apa sih yang harus saya lakukan? Ketika itu terjadi malam hari, teman-teman tidak bisa mengeksekusi itu. Lah wong turu piye carane mau eksekusi? Ndak bisa kan?
Yang dipilih adalah lihat marketnya. Ini kondisi tumbangnya seperti apa, sudah toyek belum, ada momentum tidak di MA25 atau MA99. Ketika bearish memegang kontrol, itu dia akan ngepost kalau sudah full gitu ya, toyek muncul, itu akan ngepost di MA25 atau MA99. Karena dia akan parkir di situ dulu. Jadi tidak usah takut, biar yang pusing bandari. Ya. Tapi yang CBT saya berharap tidak pusing, ya, ojo takut. Ini sudah tak kasih setelannya semua ya, teman-teman. Kalau psikisnya masih kendu, ya kebangetan sih, gitu loh. Ya. Jadi kalau momentum ini sama nih, lihat. Ini bisa dibuat itu enggak? Ini kan momentumnya drop ini. Bisa enggak kamu kabur? Bisa. Lihat dengan jelas, lihat dengan detail. Enggak usah takut. Ya. Itu pesan saya. Selalu ada napas. Ya, selalu ada napas. Jadi seperti itu yang teman-teman harus lihat. Ya, dia rasa dibahas ini. Dia lagi berat, dia kelas berat. Nah, gitu ya. Itu yang kalau seandainya yang terjadi buruk, mau sing buruk, saya sing baik ya. Belum diteruske mau. Ini kan yang terjadi kalau buruk gitu ya. Ya pantau aja lah. Memang secara weekly memang berat. Weekly gak apa weekly. Oh enggak. Bukan enggak. Ini di sini kok. Enggak. Kalau weekly sudah itu belum. Belum. Ini kan di sini. Nah ini kalau weekly-nya kan selesai hijau. Enggak. Semua belum selesai. Belum. Weekly enggak. Enggak usah takut weekly-nya. Weekly belum selesai. Kalau close candle posisi dia jebol di ini ya saya baru percaya bahwa itu berat gitu. Kalau enggak belum. Final itu ada di close candle. Final itu ada di close candle. Ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan saya kurang mudun diri yang wedi dikirain. Final itu ada di close candle, termasuk hari ini close candle. Itu penting ya. Perlawanan market. Kalau saat ini menurutku jangan dulu ya. Oke, karena gini, sedangkan market ini kan kita butuh sinyalnya BTC. Menurutku saat ini teman-teman jangan bergerak di produk-produk yang lain dulu, karena menurutku lebih tepatnya itu malah di SRP dan BTC. Karena itu jauh lebih aman, terkendali malahan. Nanti saya akan jelasin habis ini SRP, bagaimana superiornya SRP di tengah kegalauan market seperti ini. Jadi apa yang harus ditunggu untuk ini seandainya tadi kan posisinya kalau koreksi sudah ada solusinya ya, berarti ya. Jadi teman-teman tidak usah tumbang ini aku bingung lah, tunggu ini dulu, narik aja. Berarti teman-teman memang mundur sekitar seminggu kalau gitu terjadi ya, untuk narik tariannya ke atas gitu ya. Terus sekarang saya mau bahasnya yang kalau ke atas gimana caranya. Kalau ke atas solusinya cuman ini, besok hijau close candle-nya. Ini solusinya cuman ini. Jadi hari ini harus hijau, harus. Bisa enggak Om? Menurut aku bisa. Kalau lihat di posisi tadi jam 7 ya, seharusnya yang terjadi adalah breakout. Ya saya bisa salah, ya kan? Kalau saya melihat marketnya saat ini orang hampir rata-rata short.
Dan itu kesukaan. Buat apa? Ya, pokoknya buat Bro Edi Ferguson. Ya. Tahu ya, Edi Ferguson ya. Hampir rataan orang akan shot. Kenceng-kenceng. Dan itu kesukaan Ferguson. Ferguson di Ferguson. Ya. Ya, kita pantau aja dulu. Ya. Jadi untuk market saat ini pantau sampai besok pagi. Lihat ada momentum enggak untuk BTC. Terus ada yang menarik dari kenapa SRP. Ini SRP ini sampai detik ini pun ini dipertahankan di MA9. Moga-moga dia enggak jebol ya. Kalau ini enggak jebol, dia masih ada perlawanan dan besok bisa hijau gitu ya, hijau candlenya dan dia naik lagi gini ya, ya udah maraton lanjutan. Ya memang kan dia ngepost di itu, gitu ya. Karena teman-teman perlu lihat bahwa produk ini memiliki sesuatu yang saat ini apa ya menjadi unik karena satu dia disorot cukup disorot tentang SEC, apalagi ini tanggal 18 habis ini. Ini ada kejutan buat SRP. Ya. Kalau lihat di momentumnya ndak mau diturunin itu ada kejutan. Saya masih melihat akan ada kejutan untuk SRP. Di mana bisa lebih dari $1. Kemarin sudah dihitung secara market cap ya. Mungkin ndak kalau SRP itu bisa sampai $7. Mungkin kalau ETH-nya naik 80% sangat mungkin itu aja masih ranking 3 SRP. Jadi $7. Kemarin kita sudah belajar itu ya. Jadi untuk SRP tidak usah takut, yang mau masuk harusnya momentum. Tadi di MA9 harusnya beli kalau mau masuk. Harusnya. Untuk SRP tetap santai. Masuk tanggal Lambo Bang Calvin tanggal berapa, Bang? 19 ya tadi. SEC-nya itu SEC tanggal berapa tuh? 19. Keputusan sidangnya SRP itu. Coba lihat di Google ya, teman-teman ya. Saya kurang ingat, kurang lebih komen bulan ini sekitar 18 atau 19 mungkin. Kalau saya tidak salah, atau 17 saya kurang tahu. Ya, sekitar itulah. Jadi ya, untuk SRP santai aja nih, sudah mulai nih baru dirasani itu SRP langsung ketip gitu ya, tuh udah ketip ya. Yang belum masuk gimana masuk ya, gitu ya. Untung ya, koreksi seger payai beli ya, gitu dong, kasih murah masihan. Coba BTC ini oh aman BTC aman ya. BTC yang belum itu mulai boleh. Itu lagi. Om tadi sudah keluar market Om. Gimana Om? Boleh cicil? Boleh ya. BTC cicil lagi boleh. Ada boleh ada. Ada boleh ya. Ada boleh. Iya ketip. ketip ini ya. Ini kalau teman-teman masih ingat, saya pernah bahas ada pada saat itu kalau BTC-nya besok itu juga breakout, ini juga momentum. Teman-teman kalau masih ingat, nanti jangan kaget kalau ada week. Lah ini sudah terjadi week. Ini kalau besok hijau berarti dia akan prosesnya seperti apa? Prosesnya nanti kemungkinan ya, kalau saya tidak salah melihat, itu prosesnya akan hijau gini. Nanti untuk apa? Ini belokin ini. Belokin benang MA7-nya. Ya, momentum. Dan ini akan menjadi yang namanya candle engulfing. Moga-moga yang saya lihat ini betul. Kalau saya tidak salah melihat tentang ADEN, ya. Gitu ya, untuk ada ya. Targetnya di berapa ada 0,7 sama 0,3 sampai $1, tetap sama. Kalau momentum ya. Kita tunggu aja. Boleh. SRP boleh masuk aja. BNB sama Matic. Oke, BNB ya. BNB ini di tengah kondisi
Bang Calvin gimana untuk itu ya? Ini ada Bang Calvin enggak? Ada enggak ya Bang Calvin? Itu untuk BNB akhirnya piye ya Bang? Nasibnya BNB piye ya itu? Oh, enggak ada Bang Calvin. BNB teman-teman pantau aja, tapi kalau secara itunya bilangnya sudah itu denda ya pokoknya. Jadi BNB itu tadi kan saya juga menduga, saya kirain ini apa kasusnya BNB US masih gantung besok Jumat, ya besok Jumat baru gedok palunya, jadi terjadi koreksi. Ternyata sudah di ACC bilangnya dan sudah terjadi kesepakatan harusnya. Pokoknya bengi iki harus ngegas, ayo endang podo pompa. Ya, mantap. CBT Army. Gitu ya. Jadi untuk BNB ini itu ya, dicari tahu dulu apakah Om kalau BTC jebol ngaruh ke SRI. Bisa jadi ada kemungkinan tidaknya ada loh. Ya, Bro Lasno. Armous ya. Bisa jadi tidak, karena kalau dilihat SRP ini menariknya gini. Ini semua jebol ya. Dia itu kan enggak urusan gitu loh. Kayak seolah-olah gini loh. Mau marketnya seperti apa enggak peduli. Saya punya momentum saya sendiri. Ini sinyalnya seperti itu loh. Serius saya ngomong. Market ini tidak bisa, ini sesuatu yang kenyataan. Tidak bisa mengulang lagi juga tidak bisa. Kan ini real. Jadi yang terbaca apa? Market semua tumbang, SRP tetap gini. Saya tak ngopi dulu ya. Gitu. Semua pada damno saya ngopi dulu. Gitu. Hanya Bang Calvin itu. Ini SRP seperti itu, ya. Jadi itu yang menarik, yang teman-teman perlu perhatikan. Dan di time frame harian data pembelian, teman-teman bisa lihat itu setiap hari itu masih sampai sekarang itu masih kok. Yang beli itu antara medium dan large. Banyak yang beli banyak. Jadi tetap itu mungkin SRP ini kalau saya duga ini asumsi aja ya. Bisa jadi akan jadi tukar guling dengan ETH. Bisa jadi. Ini ETH aja udah praberis ya. Nanti tak bahas, ETH itu sudah praberis. Nah, aneh toh. ETH praberis, tapi kenapa dampaknya ke altcoin secara keseluruhan itu tuh tidak terpengaruh oleh ETH. Kalau ini sampai nanti ETH-nya tidak bisa bangkit seperti BTC, momentumnya dan altcoin rata naik, itu juga menjadi sesuatu yang dari tanda tanya. Akhirnya ada pergeseran yang sebenarnya sedang didesain dan kita tidak tahu arahnya market mau kemana. Jadi untuk ETH bagaimana menurut saya hindari dulu. Untuk proyek-proyek ETH hindari dulu. Karena nama ini perlawanannya, mereka juga isunya ETH termasuk salah satu yang memberikan, kan isunya seperti itu, konspirasinya bahwa SRP ini bisa tertuntut itu ya salah satu di balik layarnya juga ETH. Jadi mereka juga dalam satu kondisi yang sebenarnya perang dingin ini. Perang dingin. Gitu ya. Long buy. Iya, long. Oh, ditanya long buy, long. Iki apa iki? Tak iso. Oh. Gitu ya, untuk ada sudah. Terus apa lagi nih? Ini BNB ya. BNB nanti tunggu aja marketnya, karena kan BNB ini lebih cenderung kan
kasusnya belum jelas. Berita secara real belum jelas. Orang lebih cenderung menunggu. Tapi saya mau ingetin sebetulnya harga ini susah lagi untuk kamu dapetin seharusnya loh ya. Harga ini akan susah kamu dapetin lagi untuk ke depan. Seharusnya kalau nanti breakout, BTC-nya breakout, BNB itu di 220 akan sulit untuk ditembus lagi. Sampai kapan? Sampai sebulan ke depan. Itu sangat sulit. Jadi sebetulnya kalau ini lagi ada koreksi ya mau dicicil ya seharusnya kalau melihat dari posisi tergantung nanti kita melihat momentumnya di BTC-nya. Kalau saya secara pribadi dengan kondisi market seperti ini, saya lebih baik tidak ekspansi ke produk-produk lain, lebih cenderung ke BTC maupun SRP, itu jauh lebih aman. Dua produk ini yang mungkin saat ini memiliki pertahanan yang baik. Jadi jangan berlindung pada sudah marketnya volatile, kita berlindung beli dengan wah ini marketnya Pak beli dengan yang micin-micin, apalagi koin-koin yang gorengan, koin lebih berat, tumbangmu lebih berat. Kalau seandainya terjadi short itu parah. Jadi menurut saya hindarin dulu sampai kejelasan dari market ini mau arahnya kemana 2-3 hari ke depan, baru teman-teman bisa ngerti. Senin itu nanti mulai kan perubahan, marketnya akan terlihat. Ini kan habis ini aja weekend lagi, kan ada rintangan di depan weekend. Saya orang Indonesia di Binen satu-satunya di dunia. Jangan dibisukan. Apa meneh iki? Saya pernah main kayak gini hampir setahun. Kalau menang ya akan giliran kalah dan ya karena enggak mau belajar Mas Ben. Kalau kamu mau belajar banyak yang sukses. Ya kamu ndak mau belajar, kue numpak sepeda bar tiba wedi aja luka ya rasa dolan sepeda, dolan cilok ngono sing real dolan cilok apa siomay sing real duite rantai. Tapi kalau di dalam dunia investasi ya mau tidak mau pengalaman yang akan membuat kamu menjadi pintar. Lah masa orang dolanan sepeda tiba sekali rong kali wis rasa sepeda ada kapan isone naik sepeda. Kan gitu. Itu sama seperti itu. Iki napa dok? Kenapa dibisukan? Lah kowe iki ngoceh terus kok. Nya tak blokir sisan, ora dibisukan tak blokir. Ya, wis ben uripmu ayem. Wis iki malah tak blokir malah. Lah wong iki ngoceh dhewe terus kok. Oh alah. Bro Andrew ta? Lah itu ngoceh dhewe, Bro. Yene saya kuwi malah dijai debat kusir ini sore. Gimana proyeksi Cardano? Gimana proyeksi? Kalau Cardano tunggu aja momennya ke depan. Tetap tunggu momen. Bro Andrew, itu Mr. Simple itu ke kamu. Alah, udah kok ngomen terus kok. Kita. Gue tak buka wis.
musuh ceset. Ndak. Itu. Lah dari kemarin itu. Bukan Om. Enggak ngerti. Oh gitu. Alah wong kuwi dari kemarin ngoceh karepe dhewe kok itu kok ganggu di room ini. Wis ben ki lah. Saiki wis tak blokir kok. Uripe ben ayem. Wis ben ayem. Lah itu dia itu komen terus. Jadi kita lagi jelasin itu terus. Argumen terus. Iya tak bener. Beneran. Lah gimana orang mau belajar semua dia ngoceh sendiri di bawah kok. Kan kasihan yang lain. Terus sudah gitu spam terus. Bukan. Oh dia. Oh dia di-banned sama Binen. Oh tak kira itu. Oh iya dong. Lah dia itu Mr. Simple itu ngoceh sendiri di sini. Lah yang lain kan lah aku bingung dong. Wong deknen ngomong diwi terus kok. Lah aku lah tappingan kan otomatis tak lihat. Jadi kadang dijejeli pertanyaan terus ya aku keganggu gitu loh. Gitu ya. Bukan saya itu, tapi kan di sini kan banyak yang dengerin. Ya toh. Ya mau kaya raya, mau itu saya enggak menganggap itu kok. Semua sama. Yang penting saya menghargai orang yang suka ilmu. Gitu ya. Poinnya di situ. Poinnya adalah di sini roomnya untuk belajar. Poinnya di situ. Ya, itu kembali lagi ke BNB. Di sini roomnya untuk belajar, banyak pemula, bagaimana kita mengedukasi bangsa ini, itu jauh lebih penting. Pesan saya itu. BNB, ini BNB ya. Om misal SRP MA99 jebol gimana? Gini, kalau jebol asal bisa ditoleransi ya. Jadi gini, ini apa balik BNB? Iya, saya baca. Ya gitu ya, oke. Itu ya, oke lah, oke. Ya, it's me, ndak apa-apa gitu. Bang saya itu ya ndak itu, maksudnya ya udahlah, biarin itu urusannya dia dengan Binen. Terus apa ini tadi yang tanya BTS ya banyak pemula kita itu. Ini BNB sebaiknya tunggu aja lah walaupun nanti ini si ekornya sudah panjang. Apakah ada momentum yang kita belum tahu. Kalau memang ada momentum nanti dipantaunya dari temper 4 jam. Kalau saya lebih cenderung seperti itu, temper 4 jamnya. Nah ini kan kalau polanya seperti ini, mungkin loh ya, temper 4 jamnya nanti polanya, nanti teman-teman cari ini ya, di sini kan terjadi toyib, di sini nih ya. Jadi toyib kalau dia memang pola W yang terbentuk, berarti teman-teman nanti ambilnya di area-area dekat ini, nanti baru momentum, gitu ya. Itu yang terjadi harusnya, gitu. Oh, gitu. Kalau BTC nggak ke 46 sampai 48K tahun ini berarti histori BTC udah berubah. Jadi sangat tidak mungkin sebetulnya. Sangat tidak mungkin seharusnya itu. Well BTC banyak di ban
Energy CSF. Oh gitu. Ya, makasih ya Itsmi buat infonya. Gitu. Ya, pokoknya gini loh Itsmi, saya sendiri itu ya bingung maksudnya itu. Ya nantilah, nanti kalau itu tak itulah. Lah itu makasih ya Itsmi buat apa info-infonya gitu. Apa koncone Bang Calvin lho kuwi? Si itu tuh. Si mau kuwi. Selamat malam bos, aku Bali hadir. Oh ya, Wandi Balian ya. Selamat malam, saya dari Semarang. Bukan, oh ya. Lagi Bang Calvin ora ketok ya. Ya pokoknya kalau melihat di market saat ini teman-teman, yang saya mau pesenin buat teman-teman, jangan kesusu tergantung dari close candle hari ini. Karena close candle hari ini menentukan di mana arah market yang akan terjadi. Jadi kalau yang sudah cicil kembali ya tetap harus mantau. Jadi market ini ketika nanti close candle di sini ini akan menentukan marketnya. Ketika dia close candle di bawah di bawah 24.800 ini sudah berarti masuk pra-bearish. Masuk pra-bearish itu seperti apa? Masuk pra-bearish itu berarti pola yang akan terjadi adalah kondisinya dia umpamanya bisa naik cuman momentumnya cuman ada dua area, yaitu area MA25 atau area MA99. Ini yang bisa membuat teman-teman kabur dari market itu. Caranya kabur seperti itu. Kalau yang terjadi seperti ini, caramu kabur di area ini. Ya. Jadi nanti akan ada napas. Kalau orang bilang itu bernapas dulu. Itu yang penting di situ. Ya. Setelah itu baru tumbang kembali. Kalau pra-bearish sudah muncul ini akan ke sini. Gitu. Tapi yang terjadi apakah mungkin saat ini ditumbangin? Ya kita belum tahu. Kalau secara kondisi ETH sendiri sudah tumbang. Kalau ETH itu sudah masuk dalam bearish, pra-bearish. Jadi dasarnya apa? ETH itu masuk pra-bearish. ETH ini kondisinya sudah pra-bearish. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Ini ya, biar teman-teman tahu tak ukurkan dari body ini. Ini dari body loh sudah nih ya. Ini dari body yang di sini. Ini adalah apa itu ya? Saya ambilnya adalah resist yang ada di dekat ini. Satu sama resist yang ada di bawahnya lagi. Atau wis tak ya. Ini sudah ketembus dua-duanya. Kalau dua-dua sudah konfirmasi seperti ini sudah tidak ada obatnya. Ini sudah tidak ada obatnya. Ini namanya pra-bearish masuk klik. Nah, pra-bearish itu seperti apa? Pra-bearish itu momentumnya selesai. Nanti besok lihat ini akan momentumnya akan seperti ini. Jadi kalau dia nanti ada perlawanan, ada, bukan berarti tidak ada perlawanan ya. Berarti yang terjadi apa yang akan terjadi? Polanya akan seperti ini. Terus ini nanti kan momentumnya akan gini ya. Dan nanti ini kalau umpamanya dia besok sobek lagi di sini umpamanya aja ya, lebih merah lagi di sini ya. Ini nanti nunggunya kalau yang orang tidak bisa maksudnya terlambat untuk keluar market gitu ya. Bagaimana Om, saya sudah di sini Om. Caranya tidak usah tergesa-gesa, selalu ada napas yang untuk pembalian market. Dua area ini akan menjadi napasnya. Jadi ketika marketnya dam tidak terkendali, teman-teman yang dilihat adalah sudah toyib belum. Kalau sudah toyib itu nanti bernapas. Bernapasnya di mana? MA25 dan MA99. Jadi ketika ini ilmu dasar ya teman-teman. Ketika bearish memegang kontrol, yang terjadi adalah dia momentumnya adalah di MA99 dan MA25. Taruh ya. Kalau ini kan posisinya short kencang, jadi ininya lebih panjang gitu loh. Ya. MA25 dan MA99. Jadi seperti itu polanya. Itu sama. Begitu juga bullish memegang kontrol.
Dia begitu itu MA 25, MA 99. Sama kan? Sama. Jadi ini ilmu dasar yang teman-teman perlu pakai untuk eksekusi ketika genting, ketika nanti market pas tidak bisa mbok kendaliin, di luar dugaan. Yang mbok cari pertama kali apa? Cari time frame-nya semua, tata semua, pakainya MA7, MA25, MA99, time frame 1 hari, cari. Oh, ini masih bisa lolos enggak aku? Kalau masih bisa, enggak usah panik. Gitu ya. Jangan lupa stop loss. Oh, ini bukan futur, spot. Ini yang kita bahas spot, enggak apa-apa. Gitu ya. Terus ini apalagi? Udah cukup ya, kayaknya udah cukup ya. Oh, belum dijawab ya? SRP. Oh iya iya, iya. SRP kalau jebol bagaimana? Cek. EL belum. Makanya mau tekan SRP tak balik menang. Aduh. SRP kalau jebol bagaimana gitu ya. Ya mau ndak mau CL, kalau ndak ya piye. Ini dalam nanti nih. Dalam ini, kalau batasannya di mana gitu ya. Nah ini yang jadi masalahnya ketika SRP ini batasannya aja ya. Karena sifatnya dari SRP sendiri, itu tipenya itu teman-teman lihat sendiri nih. Karakteristiknya itu susah diduga. Marketnya. Lihat nih. Nih ya, yang pernah terjadi itu marketnya SRP kalau mau naik-naik, kalau mau turun-turun nih. Polanya. Ya kan? Begitu naiknya, cuman memang polanya ternyata 2 kali nih. Yang maksimal ini kan yang paling mirip dengan yang sekarang kan ini, pola ini. Lah ini yang perlu dipantau adalah gini aja, gini teman-teman tetap kembali kepada candle. Tidak bisa kita kembali cuman hanya gara-gara satu. Ceritanya gini loh, oh di depan itu ada warung makan, contoh gitu ya, tapi di padang dulu. Gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada warung makan. Jangan sampai nantinya akhirnya juga teman-teman, maksud saya gini ya, bukan berarti kita harus realita gitu loh. Yang realita apa? Ya candle ini. Ini yang real. Tidak bisa mbok pungkiri. Mau SRP mau naik seperti apapun, dia harus punya story di dalam candle ini. Gitu ya, setuju ya? Jadi kalau umpamanya story-nya tidak ada, tiba-tiba loncat, kan ya tidak mungkin. Ya kan? Berarti yang perlu teman-teman perhatikan, ini pertanyaan tadi ketika 99 ya. Baca aja yang gini nih. Ini nanti teman-teman akan bisa mendapatkan maknanya. Oh, berarti kalau nge-cross di sini belok seperti ini ya hati-hati ke depan. Jadi kan realitanya ini toh. Ya kan? Jadi tetap kita ceritane orang itu ngidak lemah, ojo mabur. Ya. Itu aja. Tetap market itu adalah nginjek lemah, nginjek tanah.
ya. Tapi kalau untuk saat ini lah, ini kan masih di atas jauh. Masih jauh. Jadi menurut saya ini paling nanti ini momentumnya dia di sini. Gini. Gitu ya. Moga-moga yang saya lihat itu tidak salah. Ya, nanti nyusuri lagi di sini. Moga-moga gitu, ya. Hiro Kenshin BTC benar. BTC lihat dulu aja. Market saat ini sedang posisinya di batas jembatan dan kali. Jadi ini pra-bearisnya di bawah, ini bullish-nya di atas. Nih, kondisinya seperti apa? Saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Saya cuma jelasin kalau seandainya close candle seperti ini berarti sudah masuk pra-bearish. Sudah masuk PB ya, pra-bearish. Tapi kalau besok yang terjadi itu bukan seperti itu, yang terjadi itu adalah seperti ini, contoh aja ya. Yang terjadi itu hijau dan naik ke atas, ya berarti momentum. Sampai kemana? 48, 42 sampai 48. Sama-sama ya. Karena market ini masih mungkin kalau lihat di dalamnya dan panjangnya segini bisa jadi tidak sampai 48. Saya pesimis kalau ini 48. 42 kan. Iya, ngintip-ngintip kayak anyang-anyangan ya. Ya bener. Kowe bahasamu mulai tepat wi anyang-anyangan ya, ngintip-ngintip ya. Bener ngintip-ngintip. Ini market perlu mendapat pengawalan ketat untuk BTC. Jadi ini close candle berapa? Ya terus kalau gitu ya. Cukup ya. Cukup pantau lagi yuk market ya. Ya, bubar ya. Ini tidak usah takut, nanti kalau ekor panjang seperti ini nanti naik hijau momentum. Moga-moga besok itu sudah sampai di 25.250-an lah. Moga-moga ya. Besok close candle di atas 25.250 dulu. Ya, Om ya. Apa meneh iki? LQTY iki lha wong iki markete sing api-api wae dong jelas kok, Brogu. Kowe malah LQTY iki. Apa ora luwih berat gitu loh. Ini kalau wis cukup Om, jaga kesehatan gitu ya. Ini belum ndak sing jelas wae belum itu, jangan menurut aku, apalagi wong sing kelase apa SIBA wae kita ndak berani bahas ya sampean. Karena kenapa? Belum waktunya menurut saya. Hindari produk-produk yang seperti ini dulu untuk saat ini kurang tepat. Karena kita belum dapat kepastian fix bagaimana momentum BTC ini mau kemana. Menurut saya seperti itu jauh lebih bijak ya, menurut saya gitu. Apalagi market seperti ini susah. Nanti kalau di crash lagi sama BTC berat lagi nih, turunnya lebih dalam lagi. Gitu ya. Menurut saya hindari produk seperti ini, hindari. Nah, sudah masuk ya, apalagi ekornya sudah gini, ini dungkel gini. Wah, berat ini. Jangan hindari ini. Sudah berat. Ya. Gitu ya, berhubung ya. Jangan. Wong market rakno manise gini berat ya. Hindari gitu aja ya. Oke. Ya, Bro Yoyo, Bro Gum, Bunda Ira, Bang Arci. Ya, terus Bang Ar, Bang Mel, Elite Global, Smel, Gultom, Seneng Bapak, Parso, Komiko, Gandhi, Adi,
Lasno Armos, Ponic Beauty Hartono Wijaya, Pongge Hiro, Pak Edi Oka Kak Weni, mantap banget. Muklis Alfa Rosa, ya, Haikal, Nita, Vika, Diman, dan Firsa ya. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman, tetap biar semoga itu ya, tetap pantau untuk BTC hari ini. Kalau bisa close candle-nya 25.250 itu lebih bagus. Berarti konfirmasi untuk melanjutkan bullish memegang kontrol tetap dalam porsinya, dalam posnya gitu. Itu sinyalnya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Saya cuma sharing, tidak ada maksud apapun. Saya berharap semua keputusan trading teman-teman adalah keputusan teman-teman sendiri. Saya cuman sharing-sharing menurut sudut pandang apa yang saya lihat secara market. Sehat selalu, take profit selalu, Indonesia suka ilmu. God bless you all.